Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Duta Bangsa Surakarta, Fakultas Hukum dan Bisnis, Program Pendidikan Manajemen, akan mempresentasikan materi keputusan perencanaan strategi guna memenuhi mata kuliah manajemen operasional. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nikmat Uljana dengan nomor induk mahasiswa 230414024. Dan saya Vivianisa Asyadi dengan nomor induk 230414005. Saya Wulan Vitasari, NIM 230414068. Oke, di sini kami akan membagikan share file mengenai materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Keputusan perencanaan strategi manajemen operasional dengan dosen pengampu Bapak Agus Suyatno, SPD MM. Untuk materi pertama, kita akan membahas mengenai perencanaan strategi. Subbab yang nanti akan kita bahas mengenai ini adalah formulasi strategi, prioritas bersaing, peran operasi dalam strategi korporasi, keputusan strategi dalam operasi, pemberdayaan strategi, dan isu tren dalam operasi. Dalam menjalankan fungsinya, setiap manajer operasi akan selalu dihadapkan pada persoalan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan terjadi pada berbagai tahap kegiatan operasi. Sejak penentuan jenis produk yang akan dibuat, kapasitas produksi, jenis fasilitas operasi, penggunaan sumber daya operasi, tingkat output, keputusan investasi, penggadaan material, sampai ke penetapan distribusi produk. Keadaan pada saat pengambilan keputusan bisa bermacam-macam dari situasi yang normal dan memiliki kepastian, tidak beresiko sampai ke situasi penuh dengan ketidakpastian atau mengandung resiko. Setiap manajer operasi harus memiliki kemampuan dan seni untuk mengambil keputusan dari berbagai alternatif kemungkinan. Keputusan yang benar akan mencapai dan memperlancar perusahaan dalam mencapai tujuannya. Keputusan yang salah juga akan mempengaruhi keberlancaran proses operasi hingga terjadi pemborosan dan tidak tercapainya sasaran. Perencanaan strategi adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya, termasuk modal dan sumber daya manusia untuk mencapai strategi. Berbagai teknik analisis bisnis dapat digunakan dalam proses ini, termasuk analisis SWOT, Stretch, Business, Opportunities, Threats, PES, Political, Ekonomi, Sosial, dan Teknologi, atau Social, Cultural, Technological, Economic, Ecological, dan Regulatory. Perencanaan strategi itu sendiri adalah proses pemilihan tujuan-tujuan strategi, penentuan strategi, program-program strategi, dan penetapan metode-metode yang diperlukan untuk menjamin bahwa strategi dan kebijaksanaan telah diimplementasikan. Perencanaan strategi juga merupakan proses perencanaan jangka panjang yang disusun untuk mencapai tujuan organisasi. Yang selanjutnya ada bab formulasi strategi, yaitu perumusan strategi atau formulasi strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategi dalam keuangan perusahaan, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan customer value yang baik. Selanjutnya, ada langkah-langkah pembentukan strategi formulasi. Tahap pertama adalah pengumpulan dan analisis keterangan strategi. Adalah tugas para eksekutif organisasi untuk dapat menilai kecenderungan yang terjadi pada saat ini, yang akan datang dari segi eksternalnya maupun segi internalnya. Segi eksternal yaitu contohnya pasar, persaingan, teknologi, regulasi, dan keadaan ekonomi. Untuk segi internalnya ada nilai organisasi, keunggulan dan kemampuan, hasil produksi pasar, dan kebijakan strategi yang lalu. Tahap kedua ada formulasi strategi, yaitu pemeriksaan beberapa masa depan alternatif dan penyeleksiannya, serta menciptakan profil atau visi strategis yang berfokuskan pada ke-9 pertanyaan tersebut. Kekuatan formulasi sangat bergantung pada kekuatan proses yang dilalui atau yang dialami oleh tim dalam membuat keputusan.
Tahap ketiga, ada perencanaan proyek induk strategi dengan menggunakan metode manajemen proyek yang canggih yang benar di mana rencana disusun, dijelaskan, diprioritaskan, ditahap-tahapkan, dijadwalkan, disumberdayakan, dan diimplementasikan serta dipantau atau diawasi, maka proyek-proyek tersebut akan dioptimalkan dalam suatu portofolio. Yang keempat, ada implementasi strategi. Tahap ini adalah tahap pelaksanaan atau implementasi yang dimana kualitas suatu proyek sangat diharuskan untuk dibutuhkan suatu sistem komunikasi yang handal, cepat, dan akurat yang dimulai dari tingkat rendah, lower management, hingga ke tingkat yang tinggi atau top management. Tahap terakhir ada evaluasi hasil, yaitu peninjauan dan pembaharuan strategi, di mana di tahap ini membutuhkan indikator internal yang yaitu kemajuan di bidang tujuan dan langkah strategi dan juga kemajuan proyek, maupun indikator eksternal yaitu validasi asumsi dasar yang menjadi ciptaan visi, umpan balik atau feedback, dan sumber daya kegiatan yang baik untuk jangka pendek maupun jangka yang panjang. Selanjutnya ada prioritas bersaing, akan dijelaskan oleh rekan saya Putri Vianisa Asyadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prioritas bersaing. Apa sih prioritas bersaing? Prioritas bersaing itu adalah berkaitan dengan waktu yang berarti berkaitan pula dengan lifetime. Prioritas bersaing lepas dari strategi kompetitif perusahaan. Meraih prioritas bersaing melalui operasi. Terbagi menjadi 4 kelompok prioritas bersaing. Yang pertama, pada biaya, kedua, kualitas, ketiga, waktu, dan yang terakhir, fleksibilitas. Selanjutnya, peran operasi dalam strategi keoperasian, yaitu elemen-elemen yang menjadi dasar dalam strategi operasi perusahaan yang tercakup di dalamnya, antara lain pembuatan visi, misi, strategi, tujuan strategi, indikator keberhasilan, target, program kerja, bahkan pemakaian berbagai sumber daya perusahaan. Selanjutnya, materi akan disampaikan rekan saya, yaitu Wulan Vitasari. Maaf untuk Wulan Navitasari, untuk mic-nya bisa dihidupkan terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Keputusan strategi dalam operasi. Keputusan adalah suatu reaksi terhadap solusi alternatif yang dilakukan secara sadar dengan cara menganalisa kemungkinan-kemungkinan dari alternatif bersama konsekuensinya. Keputusan strategi merupakan salah satu tanggung jawab utama pemimpin organisasi. Organisasi memerlukan wahana untuk merealisasikan visi dan misi, dan wahana itu adalah desain organisasi. Yang kedua, tahapan dalam proses pengambilan keputusan. Tahapan masukan. Pada dasarnya tidak hanya sekedar kegiatan pengumpulan data, tetapi juga merupakan kegiatan mengklasifikasikan dan praanalisis. Kedua, pada data ini dibedakan menjadi dua, data eksternal dan data internal. Analisis. Setelah mengumpulkan semua informasi yang berpengaruh terhadap keberlangsungan perusahaan, tahap selanjutnya adalah memanfaatkan semua informasi tersebut dalam model-model kuantitatif perusahaan strategi. Tahapan pengambilan keputusan. Setelah tahapan tersebut dibuat dan dianalisa, maka tahap selanjutnya disusunlah daftar prioritas yang diimplementasikan. 2. Kuantitatif strategi planning matrix merupakan teknik yang secara objektif menetapkan strategi alternatif yang diprioritaskan sebagai suatu teknik. Materi terakhir, peran operasi dalam strategi perusahaan. 1. Memberikan dukungan untuk strategi keseluruhan dari suatu perusahaan.
2. Sajikan sebagai kompetensi khas perusahaan. 3. 4. Harus konsisten dengan strategi keseluruhan. Strategi dibuat strategi bisnis yang khas, memperkuat keunggulan yang ada, mengintegrasikan baru dan tradisional. 3. Harus memberikan nilai unik pada pelanggan. Dah. Gak enak suara Nikmah. Oke, untuk mungkin sekian untuk kesempatan pada kali ini. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.